الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, ada di halaman 18, 5 baris dari atasnya. Masih sambungan yang kemarin itu. Hadirin bila udhrin syar'iyyin itu ya, belum selesai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, hadirin bila udhrin syar'iyyin kal maradi wal matari wa min syuruti al jum'ati al khutbatani wa arkanuhuma hamdullahi ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bit taqwa wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma wad du'a'u lil mu'minina fil akhiri mutatahhiran mastural aurati wa yajibu al julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis salati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa' bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan sebab Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat panjang umur, sehat wal afiah, kita dapat berjumpa kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama yang memang sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim laki ataupun perempuan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji pada malam hari ini, kita mendapatkan ilmu yang barokah dan tidaklah keluar dari tempat yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Masih melanjutkan mengenai sholat Jumat yang telah sama-sama kita ketahui daripada pembahasan yang telah lalu, bahwa yang namanya sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain bagi orang ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Muslim tentunya muslim yang balighin, aqilin, dia sudah baligh dan juga memang dia orang yang berakal. Di samping itu zakarin, laki-laki, bukan wanita ataupun khuntha. Ini syarat daripada wajibnya Jumat. Di samping itu hurrin, dia itu adalah orang yang merdeka. Artinya dia bukan budak. Ya. Baik budaknya itu istilahnya dengan sebutan budak muba'ad, atau yang disebut lagi dengan istilah budak mukatab. Karena kalau budak itu tidak wajib apakah dia budak setengah merdeka, atau apakah yang disebut dia itu dengan budak mukatab. Dia bisa membebaskan dirinya daripada perbudakan dengan cara membayar angsuran kepada tuannya. Istilahnya budak mukatab. Itu tidak wajib untuk mendirikan sholat Jumat. Begitu juga hadirin, itu orang yang sedang tidak bepergian. Orang yang hadir artinya dia ada di kampungnya, tidak sedang musafir. Maka orang yang hadir ini berkewajiban untuk dia mengerjakan sholat Jumat. Karena nanti ada orang yang wajib tidak sah dan tidak tereken. Ada orang yang enggak wajib sah namun tereken. Ada orang yang enggak wajib sah tapi tidak tereken. Ada orang yang enggak wajib, enggak sah dan juga enggak tereken. Nah, ini mana? Nah, kalau si musafir, orang yang sedang musafir, maka dia terbilang daripada man la tajibu alaihi, orang yang tidak wajib Jumat. Namun seandai kata si musafir tadi dia mengerjakan juga Jumat, maka sah dia punya Jumatnya. Namun la tanakid, nanti dia tidak direken masuk ke yang 40. Ya, karena jumlah bilangan 40 ini menjadi syarat gitu. Syarat daripada sholat Jumat. Jadi nanti ada syarat wajib Jumat, ada syarat sholat Jumat. Ya. Jadi jumlah bilangannya 40. Nah, ini orang yang musafir tidak direken itu. Kagak masuk jumlah bilangan yang 40 dia. Ya. Nah, seperti musafir, budak. Nah, ini budak nggak wajib. Andai kata dia kerjakan Jumat sah, tapi dia nggak terbilang jumlah yang 40. Seperti sobi, anak kecil, kagak wajib Jumat. Namun andai kata dia mengerjakan sah-sah saja, tapi tidak dianggap masuk hitungan yang 40. Begitu juga as-sobi, tadi as-sobi al-mumayyiz, ya, anak kecil yang memang sudah tamyiz. Tidak wajib, namun sah tapi tidak direken. Perempuan, andai kata dia mau mengerjakan sholat Jumat, ya, dia nggak wajib.
Ya, maka kalau ada perempuan yang mengerjakan sholat Jumat sah-sah saja, namun tidak masuk ke jumlah hitungan 40. Ya. Ya, khunsa begitu juga. Khunsa muskil tidak wajib. Tapi bila mana dia mau mengerjakan sholat Jumat sah-sah saja, namun dia tidak direken daripada yang 40. Enggak masuk hitungan 40. Ya. Ada lagi yang tidak wajib namun sah dan tidak namun direken. Ya, ini bila udhrin syar'iyyin, tanpa adanya uzur syara'. Wajib Jumat itu bagi orang yang memang tidak ada uzur syara'. Uzur diperbolehkan untuk kita meninggalkan sholat Jumat. Kalau emang di situ ada uzur syar'i, uzur diperbolehkan oleh syariat agama untuk kita meninggalkan Jumat, maka di situ kita boleh meninggalkan Jumat karena ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, maka tidak boleh. Nah, uzur syar'i seperti apa? Kal maradi, seperti kita sakit. Tentunya sakit di sini sakit yang memang kita nggak bisa untuk seperti kesulitan untuk kita mengerjakan sholat jamaah. Karena uzur di dalam sholat Jumat sama juga seperti uzur kita dalam berjamaah. Ya, kalau sakit masih pusing-pusing sedikit, pala pusing sedikit, mah ya hadir aja. Ya, ini yang memang sekiranya kita ada kesulitan buat mengerjakan berjamaah ataupun Jumat di situ. Ya. Dia umpamanya dia sakit, maka orang yang sakit ini tidak wajib Jumat. Sakit mencret umpamanya, buang-buang air gitu. Ya, buang-buang air bahaya, ntar dia lagi Jumatan pengen buang air ribet urusannya. Nah, maka kalau orang yang sakit tidak wajib, namun andai kata dia memaksain juga lagi sakit, silahkan saja, sah-sah saja. Apakah masuk jumlah bilangan reken 40? Bisa jadi masuk kalau dia mustautin. Ya. Jadi istilahnya nanti ada mustautin, ada mukim. Ya, kalau mustautin alladzi la yaz'anu la yusafiru sayfan wala sitaan illa lihajah. Mustautin itu orang yang enggak musafir, baik dia musim panas, musim dingin, kecuali di keluar memang ada kebutuhan. Di keluar memang ada hajat di situ. Ya, kalau mukim orang yang niat menetap di negeri selama di satu negeri selama 4 hari atau lebih gitu. Ya, dan memang ada niatan kembali ke tanah airnya, itu namanya mukim di situ. Jadi kalau mustautin memang udah pasti di situ aja, dia nggak kemana-mana, nggak pindah, kecuali keluar memang ada kebutuhan. Kalau mukim bisa jadi memang dia nanti ada niatan pulang ke daerahnya masing-masing, itu namanya mukim gitu. Ya. Nah, orang yang sakit kita lihat dulu sakitnya mustautin, orang yang memang netap di situ. Nah, maka dia tidak wajib untuk Jumat karena dia sakit. Ya. Kalau dia mau mengerjakan sholat Jumat juga sah-sah saja. Apakah dia direken jumlah yang 40? Ya, tan'akid, direken masuk jumlah bilangan yang 40 di situ. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang memang ada uzur seperti di sini dikatakan wal matar, hujan yang sekiranya dapat alladzi yabullu thawbahu, yang bisa bikin basah dia punya bajunya. Kalau dikit-dikit sih ya hadir aja. Ya. Di situ bagi orang yang malas aja kagak hadir itu. Ya, nih hujan gede nih. Sekiranya kita keluar bisa basah baju kita, maka di situ terbilang daripada uzrun min a'dzaril jum'ah au jamaah.
uzur daripada uzur Jumat atau uzur daripada sholat berjamaah. Jadi uzur jamaah dengan uzur Jumat itu sama, sama uzurnya di situ. Nah, jadi kalau ada orang yang seperti itu, bagaimana? Dia maridnya mustautin, atau memang dia hujan tapi dia emang orang mustautin di situ, andai kata dipaksakan sah, dan juga direken di situ Jumatnya yang 40 itu. Ya. Lain lagi halnya kalau murtad. Nah, kalau murtad bagaimana? Kagak sah Jumatnya. Orang murtad tapi dia belum balik ke Islam, dia sholat Jumat, kagak sah Jumatnya. Kagak direken Jumatnya yang 40. Wajib bagi dia, wajibnya artinya di situ kalau ya dia balik lagi nanti ke muslim, maka wajib dikodok di situ. Menjadi sholat apa? Sholat zuhur, ya, sholat zuhur. Ya. Cuman ada kesunahan yang sekiranya dapat menambahkan kesempurnaan daripada Jumat kita. Seperti kalau kita pengen menghadiri sholat Jumat, sunnah yang namanya mandi. Mandi sunnah untuk menghadiri sholat Jumat. Ini disunnahkannya bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Laki-laki kalau emang dia ingin menghadiri sholat Jumat, sunnah untuk mandi. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan pun kalau memang dia ingin menghadiri umpamanya sholat Jumat, maka disunnahkan juga untuk mandi. Jadi biar kita dapat pahala juga nih. Ya, jadi pahala sunnah Jumat itu. Ya, mandi pertama. Kalau kita ingin menghadirinya, baik laki ataupun perempuan, baik orang yang merdeka ataupun budak, baik dia mukim ataupun musafir, maka disunnahkan untuk mandi di situ. Jadi waktunya itu masuknya kira-kira dengan bitulu'il fajri, dengan terbitnya fajar. Masuk subuh, berarti masuk juga di situ waktu untuk kita apa? Mandi sunnah Jumat. Ya. Tapi bagusnya takhir. Bagusnya itu adalah kita tunda ketika kita ingin pergi. Kapan biasanya kita jalan untuk menghadiri sholat Jumat? Jam berapa kita biasanya? Jam 11. Ada nggak di sini yang jam 10? Siapa ya? Marbot ya? Ya. Nah, makin awal lebih baik lagi, pahalanya gedean lagi, gitu. Ya. Afdolnya mentakhirkan mandi ketika kita ingin rawah, ingin pergi, di situ baru mandi. Ya. Tazayyun deh bi ahsani thiyab. Dandan dengan pakaian yang paling bagus. Bagusnya albid aula. Kata ulama-ulama, pakaian putih lebih utama. Ya, untuk Jumatan pakaian putih lebih apa? Aula, lebih utama, lebih afdal. Ya. Kalau antum ada gomis, pakai gomis. Silakan pakai gomis. Yalbas tsaub al-gomis. Ya. Ambil sunnahnya aja kita. Yang mau pakai imamah, sunnah pakai deh, silakan. Rida, pakai rida gitu. Ya. Tapi kalau khotib, tentunya biar beda dengan makmum. Udah beda lagi. Jadi fi husnil hay'ah. Ya, itu khotib tuh. Biar lebih yubalighul khotib fi husnil hay'ah. Bersangatan si khotib itu dalam bagusnya, ya, indahnya dia punya penampilannya itu, biar lebih beda dari yang lainnya itu. Ya. Tatayub pakai minyak wangi. Ya, tatayub pakai minyak wangi di situ. Ya. Bagaimana lagi
kita disunnahkan untuk qiraah surah Al-Kahfi yaumaha wa lailataha. Jadi banyak baca surah Al-Kahfi baik malamnya atau siangnya kita baca di situ. Itu sunnah Jumat. Al-iktsar minas salati 'alan nabi. Berbanyak baca selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu sunnah-sunnahnya. Tanazzub, bersih-bersih kita. Halqi ana min halqi ana, mohon maaf seumpama kita cukur bulu kemaluan kita, cukur. Ya. Nadfi ibtin, ya, cabutin bulu ini, bulu ketiak kita. Kita bersihin bulu ketiak kita. Sunnah itu. Qasis syarif, cukur nih. Kumis kita biar rapi. Jangan sampai ini kumis kita ini, bulunya, rambut kumis kita ini menutupi merahnya bibir kita. Jadi jangan sampai bibir kita ketutup sama apa? Bulu. Kayak antum cakep itu. Ini nih, siapa ustadz nih? Ini rapi tuh, gitu, ya. Jadi kelihatan dia punya bibir merahnya. Jadi jangan sampai apa? Ketutup. Ya, taklim zufrin, gunting kuku kita, gunting kuku. Kita biasa gunting kuku bagaimana? Sunnahnya banyak dari ulama itu. Ada yang mengatakan khawabis au khosab. Khawabis, sunnahnya kalau kita pengen ikutin aturan dari ulama, ada ulama yang berpendapat khawabis kelingking dulu. Khawa habis itu wusta. Kemudian ibham, jempol. Kelingking, wusta, jari tengah. Jadi habis kelingking antum gunting jari tengah ini. Habis jari tengah khawa ibham, jempol. Jempol kita. Bis bin sirun. Nah, habis itu jari manis. Jari manis namanya nih ya? Jari manis kan? Tapi nggak manis ini ya. Nama doang kali ya? Ya. Tahu penamaannya dari mana ini jari manis tapi tawar. Malah bisa jadi asin tangan kita. Iya, pakai gula. Apalagi? Nah, khawabis sababah, jari telunjuk. Ini disebut sababah, jari telunjuk. Sabaya subuh tuh orang suka mencaci ngomel. Karena orang kalau ngomel begini kan, ada gak orang kalau ngomel begini? Kalau begini ngomel bukan? Malah kita bilang cakep kalau begini kan. Nah, sababah nih jari telunjuk. Ini yang kanan ini. Kalau yang kiri au khosab, au hamzah dulu, jempol dulu. Habis jempol apa? Wusta, jari tengah. Au kha, apa? Kelingking. Khinsir, jari kelingking. Kemudian apa? Sababah, jari telunjuk. Habis jari telunjuk, kemudian binsir, jari manis. Nah, kalau pengen diulang datang ke rumah. Kalau pengen diulang, ntar tanya lagi kalau pengen diulang ya. Tapi kalau kaki urutannya dari sini. Kelingking kanan terus sampai kelingking kiri. Kadang kan kita kalau gunting kuku nggak begitu. Lihat yang gedenya, yang paling gede jempol, enak loh jempol gede nih, gampang. Nah, ya. Itu kesunnahannya saja. Ya. Tapi di samping itu masih banyak lagi sunnah-sunnahnya itu. Ya. Nah. Wa min syurutil jum'ati, dan terbilang daripada sunnah, terbilang daripada syarat Jumat. Apa dikata terbilang daripada syarat Jumat? Al khutbatani, yaitu harus didahului dengan yang namanya khutbah Jumat. Khutbah dulu apa sholat dulu? Khutbah dulu. Ya. Nah, lain halnya kalau Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha sholat dulu, ya kan? Baru khutbah.
Nah di sini khutbah dulu, ya, dikatakan qabla sholati, yaitu dua khutbah ini sebelum kita mengerjakan sholat Jumat. Ini ijma'an, sepakat ulama semuanya mengatakan sebelum kita sholat. Kenapa sebelum kita sholat? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, li'annahuma syartun, karena ini merupakan syarat. Tentunya yang nama syarat wasyartu muqaddamun, yang namanya syarat ini adalah harus didahulukan. Karena ini syarat sholat Jumat. Harus dua khutbah dulu itu. Ya. Itu syarat tuh. Dua khutbah, ya. Nah, cuman nanti ada lagi persyaratan ketika kita khutbah, ya. Seperti syaratnya itu adalah ayakumul khatib, khatibnya berdiri. Ini syarat daripada khutbah, min syurutil khutbah. Berdiri tentunya nanti bagi orang yang mampu berdiri, ya. Sebelum mengerjakan sholat Jumat, dua khutbah dulu. Nah, khotibnya bagaimana? Min syurutil khutbah ayyakumal khotib. Berdiri dulu si khotibnya. Artinya khotibnya dalam keadaan berdiri ketika di khutbah. Bagi orang yang mampu untuk berdiri, ya. Bagaimana orang yang nggak mampu berdiri? Nggak mampu dia berdiri si khotibnya. Boleh nggak kira-kira khotib itu sambil duduk? Boleh nggak? Boleh. Kalau dia nggak mampu untuk berdiri, al-ajiz anil qiyam yajlis fihima, maka dia duduk pada khutbah, dua khutbah tadi, ya. Bagaimana kalau dia nggak mampu duduk? Diri dia nggak bisa, duduk dia nggak mampu. Gimana? Pasang jangan khotibnya, ya. Itu dipasang sampai cari yang lain kira-kira. Kalau emang khotibnya itu umpamanya dia nggak bisa untuk duduk, diri aja nggak bisa, duduk juga nggak bisa, maka ittaja'a, berbaring. Berbaring. Tapi kita pernah nggak ngalamin khotib ambil berbaring gitu? Pernah nggak? Di sini pernah ada nggak? Nggak usah berbaring dulu dah, sambil duduk itu khotib kita ngalamin nggak di sini? Belum ada? Belum. Tapi andai kata emang dia nggak mampu berdiri, duduk silakan. Nggak mampu duduk, silakan dia berbaring. Berbaring kagak bisa. Pasang jangan itu, khotib itu. Apa cari badal itu? Andai kata dikekeh juga, umpamanya mau khotib juga, dah biarin saya aja yang khotib, emang jatah saya umpamanya. Istalqo, celentang silahkan, ya. Dicelentang tadi, silahkan, ya. Itu sebagaimana di dalam apa? Salat di situ, ya. Sah nggak? Sah aja, ya. Tapi kebangetan aja ya. Kalau begitu sih udah cari lagi aja yang lain, ya. Biasanya di masjid itu memang ada badalnya, udah siapin aja badal tuh, badal yang maju, dah seperti itu, ya. Aulanya yang afdolnya, yang utamanya bagi orang yang udah lemah umpamanya, maka an yastanibal qadir, orang yang mampu, ya, daripada si yang lemah ini ada penggantinya yang gantiin yang mampu, udah begitu. Tapi andai kata dia maksa juga, sah nggak? Sah saja, asal memenuhi persyaratan yang lainnya, begitu, ya. Tapi biasanya kalau orang khotib berdiri kemudian kan nanti dia duduk, ya, ya.
Dipisahnya itu dua khutbahnya itu, khutbah pertama dengan khutbah kedua kan dengan apa? Duduk. Nah sekarang kalau khotibnya itu berduduk bagaimana? Misahnya pakai apa dia? Khotib yang berdiri kan misah antara nanti khutbah pertama dengan khutbah kedua kan nanti kita duduk ya khotib. Nah, sebelum khutbah kedua diduduk selawatan biasanya kan. Kemudian nanti diri lagi buat khutbah yang kedua. Lalu bagaimana keadaannya khotib yang memang dari awal dia udah duduk? Dari awal dia duduk, misahnya pakai apa? Apa pakai berbaring? Paham nggak kira-kira deh? Ya. Kalau memang si khotibnya dia udah duduk, nggak bisa berdiri, maka fasala bainal khutbataini bi saktatin la bittijain. Kalau emang dia tadi sudah duduk, maka misahnya itu cukup dengan bisaktah, dengan dia diem aja udah. Diem aja sambil duduk dia diem. Bukan misahnya karena tadi dia duduk lantas misahnya dengan cara ittijah baring gitu. Enggak. Tapi duduk tetap diem di situ dia. Seperti itu. Ya. Jadi si khotib juga di situ ada syarat-syarat di khutbah. Berdiri, nanti duduk di antara keduanya, bainal khutbatain itu. Nah, itu harus kita pelajari hal yang seperti itu. Jadi syarat-syaratnya khutbah di sini. Nah, di sini dikatakan wa min syurutil jum'ah al khutbatani. Terbilang daripada syarat Jumat adalah dua khutbah sebelum kita ngerjain Jumat, sebelum kita ngerjain sholat Jumat ya, syarat itu terbilang daripada syarat sholat Jumat. Kemudian selain khutbah apalagi? Di sini tidak dikatakan syaratnya itu adalah antusalla jama'atan, dikerjakan Jumat itu dengan cara jamaah, berjamaah. Jadi berjamaah ini terbilang min syuruti salatil Jum'ah. Di samping harus dua khutbah, didahului dengan dua khutbah, dan tata cara pelaksanaannya terbilang daripada syarat sholat Jumat kudu dikerjain dengan cara berjamaah. Nggak bisa kita ngerjain sendiri-sendiri. Oleh karenanya niatnya itu wajib ketika kita takbiratul ihram. Niat apa? Niat imaman dan niat makmuman. Karena pengerjaan sholat Jumat ini kudu dikerjakan dengan cara berjamaah. Usalli fardul Jum'ati raka'ataini imaman, Allahu Akbar. Makmum pun sama begitu juga, usolli fardul Jum'ati raka'ataini makmuman, Allahu Akbar. Selain sholat Jumat, ya, kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib berjamaah. Imam boleh tidak menyebutkan imaman, ya. Tapi ketika pelaksanaan sholat Jumat wajib imam, wajib imaman. Makmum maka wajib dia menyebutkan makmuman au muqtadian. Cuman berjamaahnya ini wajibnya pada fi raqatil ula, pada rakaat yang pertama. Yang pertama wajib berjamaah. Bagaimana kalau sudah kita mendapatkan rakaat yang pertama? Artinya kita setelah selesai daripada sujud yang kedua, kita bangun, kan itu rakaat kedua ya. Kalau seumpama memang kita pengen mufarokoh, diperbolehkan. Kalau memang kita pengen mufarokoh, diperbolehkan. Kita sholat di luar umpamanya, hujan kita,
Kalau kita terus ikut sama imam, maka lepek baju kita, basah baju kita. Bagaimana? Saya mau niat misah saja, mufaraqah daripada imam karena turun hujan. Nah, bagaimana? Diperbolehkan. Yang terpenting kita sudah mendapatkan satu rakaat. Kebetulan kita pengen buang hajat. Waduh, imam lama, umpamanya nih, kalau tungkulan ikutin imam kita kagak niat mufaraqah, nggak kuat kita. Atau hujan keburu gede umpamanya. Bagaimana? Yang terpenting sudah kita dapatkan satu rakaat. Ketika kita ingin mengerjakan 2 rakaatnya, kita misah daripada imam. Imam belum selesai, kita udah salam-salam, assalamualaikum, kita udah nyampe rumah, selesai. Enak nggak? Enak. Boleh nggak kita pakai itu? Bisa kita pakai, boleh. Yang terpenting rakaat pertamanya sudah berjamaah kita. Satu rakaat di situ. Ya. Sedikit lagi. Ada lagi persyaratannya, di samping dia harus didahului dengan 2 khutbah, kemudian berjamaah. Tata cara pelaksanaan Jumat itu kemudian antakunal jamaah arba'ina, sepaling dikitnya minimal adalah 40 orang. 40 orang ini tentunya dengan syarat-syarat orang yang merdeka, laki-laki, baligh, mustautin di situ. Ya, 40. Ya. Tapi jangan sampai pas-pasan 40 ya. Kalau sampai pas-pasan 40 satu orang batal, ulang semua itu. Ada nggak gambarannya kira-kira? Bisa terjadi. Makanya dalam satu kitab ada teka-teki. Ada pertanyaan, lana syakhsun ahdatsa fil masjid wa batalat sholatu man fil bait. Ma suratu dzalika, kata ahli fikih. Ada orang dia berhadas, entah berhadasnya itu seperti dia buang angin, batal nggak? Batal. Ternyata nih orang yang lain ikut batal juga, yang udah sampai rumah batal juga. Seperti apa gambarannya? Gambarannya umpamanya makmum dan imam semuanya reken pas 40. Jumlah bilangannya pas 40. Kata imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salam semuanya, makmum salam. Ada makmum yang satu belum salam juga, dia masih terus tasyahud. Dia terus tasyahud, mungkin dia panjatkan doa lagi, dipanjangin sama dia. Ini makmum yang lain udah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Imam udah pulang, udah makan siang. Makmum juga udah lagi pada makan udah. Tapi ini orang satu masih di masjid, belum apa? Belum salam. Masih tahiyat. Ternyata sebelum dia assalamualaikum dia batal. Yantakidu wudu'uhu qabla salamihi. Si makmum yang sendirian ini, imam padahal udah pulang, makmum sudah pulang ke rumahnya masing-masing, dia lagi sendirian, sebelum assalamualaikum dia batal. Katakan seperti keluar angin. Maka bagaimana tuh? Tabtulu sholatuhu, maka batal si makmum ini sholatnya. Yang di rumah bagaimana? Yang udah pada pulang itu batal gak Jumatnya? Batal gak sholatnya? Tabtulu bidzalika jum'atuhum wa hum fi buyutihim. Batal Jumatnya mereka yang udah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Gara-gara siapa ya? Dia batal tadi, belum assalamualaikum udah batal. Karena ketika itu jumlahnya pas-pasan 40 ya. Nah, kalau udah batal gitu berarti ya dia nanti ngulang sholatnya. Sholat apa ya? Sholat zuhur udah. Lagi waktunya udah keluar, jadi kodoan sholat zuhur gitu. Tapi kalau dia kagak bilang sih kagak masalah ya. Batal dia nggak bilang begitu ya.
Yang tahu dia aja udah yang diulang itu salatnya. Nah, insyaallah minggu depan kita lanjutkan wa arkanuhuma wallahu alam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna 'alal ladha fatub 'alaina tauba fanasiru kulla auba wastur lana al-awradi wa aminir rawadi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilali wa kulli dhi mahabbah au jiratin au subbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi yasma' fadlan wajudan manna la bi'tisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adabi wa alihi wa sahbihi idada tafsi sahbi walhamdulillahi fil badri wat tanari. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillah